Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga saudara-saudara sekalian diberikan kesehatan dan dilancarkan segala rezekinya. Baik, kembali lagi di channel Rizky Muhtadin. Dimohonkan sebelum memasuki berita pembahasan pada kesempatan kali ini, dimohonkan untuk saudara-saudara sekalian untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta dibantu untuk share-nya untuk mendukung keberlanjutan dari channel Rizky Muhtadin. Terima kasih. Silahkan saudara-saudara sekalian menyimak berita video berikut ini dengan seksama. Guys, kalian pernah lihat uang 11 triliun tuh bukan 11 triliun nggak? Belum. Kayak gimana tuh? Gue tunjukin deh. Gila, 31 triliun duit negara balik teman-teman. Tapi kok masih ada pejabat yang backing maling? Gua nggak habis pikir sih ya, duit 31,3 triliun rupiah ternyata bisa diselamatin cuma dalam waktu 1,5 tahun sama Presiden Prabowo Subianto. Bayangin aja loh, angka sebesar ini setara sama biaya buat benerin 34.000 sekolah di seluruh Indonesia. Kasusnya apa aja? Ada yang dari kasus korupsi ekspor CPO, denda kehutanan, sampai aset-aset ilegal yang disita balik gitu loh. Dan ini jelas ya, progres yang keren menurut gua dan wajib kita apresiasi karena Satgasnya itu beneran kerja sat-sat. Sudah ada keputusan Mahkamah Agung berapa belas tahun tidak dieksekusi. Sudah ada izin yang dicabut oleh pemerintah Republik Indonesia 8 tahun. Si pengusaha itu double terus dia laksanakan tambang tanpa izin. Saya membentuk Satgas PKH. Kalau ada yang mengancam anggota Satgas PKH, dia mengancam Presiden Republik Indonesia. Tapi yang bikin gue gagal fokus, sentilan keras dari Pak Presiden sendiri, di mana beliau tuh terang-terangan ngerasa miris aja sama aparat dan pejabat pemerintah yang bukannya jagain duit rakyat, malah jadi backingan para maling. Logikanya, mereka udah dikasih wewenang buat ngabdi, tapi kok malah bantu maling nyuri duit negara. Ini yang disebut patriotisme, teman-teman. Penyelamatan puluhan triliun ini emang kemenangan besar bagi kita, tapi sekaligus jadi tamparan buat internal pemerintah kita. Intinya, mau seberapa pun kencang kita nangkepin koruptor, kalau orang di dalamnya masih main mata sama pelaku ilegal itu sendiri, akan terus bocor. Makanya kita sekarang harus saling jaga, jadi pengawas sosial. Kalau di daerah kalian nemuin kejanggalan, ini tugas kita bareng-bareng teman-teman. Jangan sampai anggaran negara bocor ke tangan yang salah. Duit 371T balik ke negara, tapi kok nggak ada tersangkanya? Kita bahas teman-teman. Coba kita jelasin secara detail ya. Banyak yang ngira ini sebuah pencitraan. Biar nggak salah paham, coba kita lihat dulu faktanya sesuai aturan hukum yang berlaku. Sebenarnya aturan soal kawasan hutan ini udah ada undang-undangnya, yaitu nomor 41 tahun 1999, yang dimana nyebut kalau pelanggar bisa kena pidana atau sanksi administratif kayak denda dan cabut izin. Terus diperkuat lagi nih sama undang-undang nomor 18 tahun 2013 buat nindak perusahaan hutan dan mulihin kerugian negara. Nah, yang bikin beda sekarang lewat Undang-Undang Cipta Kerja beserta perubahannya di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, sanksi administratif itu dijadiin instrumen utama. Tumpukan uang tanpa fisik itu jalurnya administratif lewat UU Cipta Kerja. Negara nagih denda besar ke perusahaan-perusahaan nakal lain yang nyerobot hutan. Karena mereka itu bayar denda lewat jalur administratif, makanya nggak ada tersangka dipajang pakai rompi tahanan. Uang denda administratif yang dipamerin itu mayoritas gabungan dari banyak perusahaan lain yang ditindak secara administratif lewat Satgas, teman-teman. Apalagi dari 2025 sampai terbaru 2026 itu. Terus cara ngitung denda triliunannya gimana? Semuanya diatur jelas nih di PP nomor 24 tahun 2021. Dendanya itu dihitung detail dari luas lahan yang dipakai tanpa izin, berapa lama mereka melanggar, sampai jenis usahanya itu apa. Nah, buat masih denda ini beneran tertagih dan aset negara ditarik balik, keluarlah Perpres nomor 5 tahun 2025, yang dimana outputnya ngebentuk tuh Satgas Penertiban Kawasan Hutan alias Satgas PKH.
Nah, makanya lewat Satgas inilah negara akhirnya sukses nih nyelamatin duit 371 triliun rupiah. Kata Pak Presiden juga rencana duit ini bakal langsung dipakai buat benerin sekolah, bangun toilet yang rusak, sampai bikin ribuan jembatan di desa-desa. Sekarang tugas kita tinggal pantau terus bareng-bareng teman-teman. Kita jadi pengawas nih, biar duitnya juga beneran kerasa manfaatnya buat rakyat gitu loh. Coba kalau menurut kalian gimana tentang ini? Mau tahu tong kosong nyaring bunyinya nggak? Nih lihat. Duit dari mana tuh? Boleh minjem sama bank? Apa gimana? Masa nyerahin duit? Dia kan belasan triliun, kagak ada tersangkanya. Harusnya kan, ini tersangkanya, dia korupsi ini duitnya kita serahkan ke negara. Begitu yang benar. Heran banget gua sama pejabat sekarang. Demen banget sama Ya pencitraan. menurut aku nggak apa-apa juga sih nanya daripada malu bertanya kemudian sesat di jalan atau mungkin malah jalan-jalan gini ya teman-teman. Jadi abang ini bilang tadi pejabat kita ini yang sedang menampilkan uang ini sedang pencitraan dan juga menanyakan kenapa kemudian tidak ada tersangkanya. Nah itulah yang harus kita pahami perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi administratif. Nah khususnya untuk di video itu ya, ketika Kejagung menampilkan tumpukan uang yang merupakan adalah denda administratif. Yang mana denda administratif itu adalah sebuah sanksi yang diberikan kepada perorangan atau perusahaan yang melanggar tata kelola atau tata ruang yang tidak seharusnya. Misalnya sederhananya gini, perusahaan itu sesuai tata ruang harusnya berusaha di daerah A. Nggak taunya tempat usahanya melebihi dari ruang A itu, sudah berlebih-lebih kemudian dia memanfaatkan kawasan hutan yang tidak seharusnya. Nah jadi kawan-kawan, tumpukan uang yang sebanyak itu adalah merupakan hasil kerja dari PKH atau Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang kembali untuk mengembalikan fungsi hutan sebagaimana mestinya. Dan ini adalah merupakan komitmen pemerintah untuk menjaga keberlangsungan lingkungan. Nah tadi abang ini juga mengatakan bahwasanya pemerintahan kita tuh hanya pencitraan. Kenapa pencitraan itu tidak diganti saja dengan publikasi? Dengan publikasi abang bisa melihat uang sebanyak ini, itu bisa menambah keyakinan abang bahwasanya negara abang kaya dan mampu berdiri di kaki sendiri. Dan juga meningkatkan optimisme di hati orang-orang yang waras. Jika waras, kalau tidak waras ya silahkan tantrum aja terus. Terima kasih. Presiden Prabowo Subianto sikat mafia lahan 371 triliun rupiah. Aset negara berhasil dirampas balik. Bayangin aja 371 triliun rupiah. Ini aset negara teman-teman, di mana selama ini dirampok dan dikuasai sama mafia. Mafia tambang lah, mafia kebun ilegal lah. Dan sekarang ya kita berhasil ditarik paksa balik ke kantong negara. Angka 371 triliun rupiah ini bukan duit kecil loh. Ini total aset gabungan yang berhasil diselamatin dari Februari 2025 sampai April 2026 lewat operasi sapu bersih Satgas, bentukan Pak Presiden kita itu Satgas PKH. Simpelnya mereka itu sukses rebut paksa 5,89 juta hektar kebun ilegal dan 10.257 hektar tambang gelap yang selama ini dihisap oknum teman-teman. Khusus aja dari awal Januari sampai April 2026 alias tahun ini, itu kita udah berhasil balikin 11,42 triliun rupiah, di mana itu uang denda mafia disetor tunai ke kejaksaan. Tapi asal kalian tahu juga, proses narik uang triliun rupiah ini taruhannya nyawa teman-teman. Pak Presiden Prabowo juga terang-terangan bongkar gitu loh. Kalau tim lapangan terus-terusan diancam dan diintimidasi sama bos-bos mafia yang dimana udah bertahun-tahun nikmatin dan ngeruk Indonesia, para elit korup ini teman-teman bahkan pakai uang hasil curiannya buat nyerang balik dan mendanai perlawanan ke pemerintah gitu loh. Tapi pesan Pak Prabowo juga jelas katanya, kita nggak bakal mundur sejengkal pun buat sikat mereka yang ngeruk ke Indonesia. Dan ini yang harus kita kawal juga, ini murni soal berani pasang badan buat ngembalikin hak rakyat Indonesia yang udah dicuri puluhan tahun ini teman-teman. Coba teman-teman kalau menurut kalian gimana tentang ini? Di mana? Wartawan di mana-mana. Kita makin kaya tuh dapat 11,3 triliun Pak, lagi. itu bisa naikin rasio pajak nggak sih Pak? Iya Pak. Ini kan pasti PNBP ya, bukan ini pajak ya, kalau gitu ya. Kita lihat, bagian PNBP mesti. Bagian mungkin pajak tapi sebagian kecil. Tapi yang jelas, uang saya lebih banyak lagi dibanding sebelumnya. Berarti itu bisa ini nambah defisit lagi dong Pak? Bisa, atau kita bisa pakai untuk mungkin sebagian besar untuk program pembangunan yang kemarin kepotong. Termasuk untuk kejaksaan, termasuk untuk sekolah, nanti sebagian juga untuk PDB mungkin sebagian, tapi nggak banyak. Tapi ini kan belum selesai, masih ada banyak, masih akan ada lagi ke depan tuh, belum selesai nih, jadi aman lah. Belum ada itu, belum ada target yang terlalu jelas dalam pengertian saya bisa masukin ke APBN belum. Tapi kan kalau ada tambahan pendapatan dari PKH, jadi itu kayak windfall profit untuk pemerintah yang membuat anggaran kita lebih bagus dan lebih tahan lagi. Tapi on the pipeline saya lihat masih akan ada banyak
Ini kan baru PKH, nanti ada under invoicing dan lain-lain. Itu bisa banyak nanti dapatnya. Karena kita kan tegakkan hukum secara benar-benar. Jadi anggaran. Sebelum lanjut, dimohonkan saudara-saudara sekalian yang menonton channel Kimo tadi dimohonkan untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta dibantu untuk share-nya untuk mendukung keberlanjutan channel kami. Silahkan menonton lebih lanjut. 31 triliun uang negara diselamatkan, kata Prabowo ini bisa renovasi 500.000 rumah rakyat. Di Jakarta, ia ungkap total 31,3 triliun rupiah berhasil diamankan. Dampaknya langsung kebayang, 34.000 sekolah bisa diperbaiki, 1,5 juta rumah rakyat disentuh. Bayangin kalau uang ini hilang, yang kebagian bukan rakyat, tapi lenyap tanpa jejak. Baik saudara-saudara sekalian, itu dia berita informasi yang dapat kami sampaikan. Dimohonkan saudara-saudara sekalian untuk menekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa komen serta dibantu untuk share-nya untuk mendukung keberlanjutan dari channel Rizky Muhtadin. Terima kasih dan nantikan berita informasi selanjutnya.